Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, siapa nih yang kalau liburan hobinya jalan-jalan ke pantai? Nah, siapa sih yang nggak tahu pantai? Pantai merupakan salah satu tempat wisata yang selalu dikunjungi oleh orang-orang terutama pada hari-hari libur. Tetapi, apakah teman-teman pernah mendatangi pantai pada malam hari, kemudian pada pantai tersebut mengeluarkan cahaya? Kira-kira apa ya penyebab dari cahaya tersebut? Yuk kita simak video ini. Pada video ini, kita akan membahas materi tentang piropita atau biasa kita sebut juga dengan alga api atau dinoflagellata. Piropita berasal dari bahasa Yunani yaitu piros yang artinya api, sehingga piropita dikenal juga dengan alga api. Selain itu, piropita atau dinopita disebut juga dengan dinoflagellata yang berasal dari bahasa Yunani dinos artinya berputar dan flagel artinya cambuk. Disebut dengan dinoflagellata karena pada alga ini memiliki flagella yang berjumlah 2. Baiklah, materi piropita yang akan kita bahas yaitu mengenai karakteristik pada piropita, struktur piropita, habitat pada piropita, reproduksi piropita, klasifikasi piropita, serta peranan pada piropita. Adapun karakteristik pada piropita yaitu piropita termasuk alga yang bersifat uniselular atau bersel tunggal, bersifat motil atau aktif bergerak, memiliki flagella atau disebut juga dengan bulu cambuk, memiliki dinding sel yang nyata yang terdiri atas lempengan-lempengan yang mengandung selulosa. Tetapi ada pula yang tidak memiliki dinding sel, contohnya pada Gymnodinium. Selnya terdapat ciri khas, yaitu memiliki celah dan alur, serta di dalamnya terdapat plastida yang mengandung pigmen klorofil A dan klorofil C, serta karotenoid, sehingga berwarna coklat ke kuning-kuningan. Pada beberapa spesies, ada yang bersifat sebagai parasit, yaitu hidup dengan cara menempel pada tubuh berbagai hewan laut. Dan ada pula yang hidup bebas atau bersimbiosis pada tubuh beberapa jenis karang, anemon laut, cacing pipih, dan kerang raksasa. Bersifat autotrof atau mampu melakukan fotosintesis atau bersifat fotosintetik dan berperan sebagai fitoplankton di laut. Terdapat pula yang bersifat heterotrof yang hidup dengan cara menelan materi organik dan sel-sel hidup lainnya. Pada beberapa jenis bersifat fosforensi, yaitu memiliki fosfor yang memancarkan cahaya dengan kemampuannya yang disebut dengan bioluminesken atau dapat memancarkan cahayanya sendiri. Pada alga ini memiliki vakuola non-kontraktil yang berfungsi untuk mengapung dan osmoregulasi. Adapun struktur pada piropita yaitu pada dasarnya alga ini merupakan organisme motil uniselular dan berflagella 2 atau biflagella, memiliki warna coklat keemasan serta termasuk dalam protista fotosintetik. Meskipun warna dominan adalah coklat keemasan, tetapi ada pula yang berwarna kuning, hijau, coklat bahkan biru. Pada beberapa di antaranya tidak motil dan tidak memiliki flagella, bersifat ameboid dan berserabut. Pada umumnya, selnya ditutupi oleh mantel atau lempeng kaku yang terbuat dari selulosa tersusun artistik seperti pahatan. Susunan lempeng ini disebut dengan armor plate atau lempengan baju baja. Pada alga ini,
selnya terbagi secara transversal oleh singulum menjadi epiteka dan hipoteka. Pada peridinium, epiteka tersusun atas dua seri, yaitu apikal dan presingular. Pada beberapa genus, terdapat seri pelat yang tidak sempurna pada permukaan dorsal dengan 1-2 pelat interkalar anterior. Sedangkan pada hipoteka, tersusun atas dua seri transversal, yaitu singular dan antapikal. Yang sering terdapat seri tidak sempurna, yaitu interkalar posterior. Piropita memiliki dua celah atau alur, yaitu alur longitudinal atau disebut juga dengan membujur, yang disebut sulcus, dan alur melingkar atau melintang yang dikenal sebagai singulum atau anulus. Terdapat dua flagel pada dinoflagellata yang berbeda atau bersifat heterokon, yaitu flagella transversal dan flagella longitudinal. Pada flagella longitudinal lebih kecil dan halus serta mengarah ke posterior dan terletak pada sulcus. Sedangkan pada flagella transversal berbentuk seperti pita dan terletak pada singulum. Dua jenis flagella ini bergerak dalam arah yang berbeda sehingga mengakibatkan terjadinya pusaran air pada dinoflagellata yang bergerak. Memiliki nukleus yang berukuran besar atau dinamakan dengan misokarion. Pada bagian kromosomnya tidak memiliki histon atau RNA. Pada plastida atau kromatofor memiliki klorofil A dan klorofil C. Vesikelnya terletak di bagian bawah membran. Memiliki vakuola non-kontraktil yang terletak di dekat dasar flagella. Pada organ ini berguna untuk mengapung di permukaan air dan osmoregulasi. Tetapi pada dinoflagellata tidak ditemukan vakuola kontraktil. Selain itu, terdapat pula organ mitokondria, badan Golgi, dan kloroplas. Adapun alat gerak pada Piropita yaitu terdiri dari dua flagella. Satunya terletak di lekukan longitudinal dekat tubuh bagian tengah yang disebut dengan sulcus dan memanjang ke bagian posterior. Sedangkan flagella yang lain ke arah transversal dan ditempatkan dalam suatu lekukan atau singulum yang melingkari tubuh atau bentuk spiral pada beberapa belokan. Lekukan pada transversal disebut dengan guild, yang merupakan cincin yang simpel dan jika berbentuk spiral disebut dengan anulus. Flagella transversal menyebabkan pergerakan rotasi dan pergerakan ke depan, sedangkan pada flagella longitudinal mengendalikan air ke arah posterior. Habitat pada Piropita. Piropita berasal dari laut atau bersifat dominan, tetapi ada beberapa ratusan spesies yang hidup di air tawar. Pada Piropita memiliki variasi nutrisi yang besar atau autotropika ke bentuk heterotropika, yang mana terdapat vertebrata parasit dan ikan atau alga pagositiza yang lain. Dinoflagellata terdiri atas bagian utama plankton laut, terlebih dalam bentuk autotrof dan memegang peranan penting dalam rantai makanan. Pada jenis Dinoflagellata autotrof biasanya hidup pada daerah fotik dan menerima sebagian besar nutrisi dari aktivitas upwelling. Pada umumnya, Dinoflagellata dapat hidup kisaran suhu 1 hingga 35 derajat Celcius. Banyak dinoflagellata yang tersebar secara geografis dan menggambarkan temperatur laut yang digunakan sebagai indikator pergeseran iklim. Karena pada dinoflagellata, spesies tertentu tumbuh optimal pada suhu yang berbeda pula. Reproduksi pada Piropita. Pada Piropita memiliki dua cara reproduksi, yaitu secara aseksual dan seksual. Pada reproduksi secara aseksual,
yaitu dengan pembelahan sel yang bergerak. Jika sel memiliki panser, maka selubung akan pecah. Dapat juga dengan cara protoplas membelah membujur. Dan pembelahan biner, yaitu dengan pembelahan sel dengan sel anak mendapatkan sebagian dari sel induk atau sel anak yang membentuk dinding baru. Sedangkan pada reproduksi secara seksual, yaitu dalam sel terbentuk 4 isogamet yang masing-masing dapat mengadakan perkawinan dengan isogamet dari individu lain. Sporik, yaitu dengan zoospora dan aplanospora, contohnya pada Glioidinium. Siklus hidup pada Dinoflagellata dimediasi oleh kondisi lingkungan karena tergantung apakah menguntungkan atau tidak. Terjadi berbagai peristiwa. Pada Dinoflagellata terdapat 2 fase, yaitu fase haploid dan fase diploid. Pada fase haploid, terjadi adalah sel mengalami meiosis menghasilkan 2 sel haploid, yaitu sel gamet jantan dan sel gamet betina. Sedangkan pada fase diploid, planozigot akan kehilangan flagela dan berevolusi di fase lain yang menerima nama hypnozigot, yang bersifat lebih keras dan lebih tahan dan juga penuh dengan cadangan makanan. Hal ini akan memungkinkan hypnozigot dijaga tetap aman dari pemangsa, serta dilindungi oleh kondisi lingkungan yang merugikan untuk waktu yang lama. Selanjutnya, hypnozigot akan diendapkan di dasar laut menunggu kondisi lingkungan kembali ke kondisi ideal. Ketika kondisi lingkungan telah ideal, maka akan terjadi tahap peralihan. Pada fase ini akan berlangsung secara singkat karena sel dengan cepat akan kembali ke bentuk Dinoflagellata yang khas. Selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi pada Pyrophyta. Divisi Pyrophyta terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas Cryptophyceae, kelas Descomonte, dan kelas Dinophyceae. Pada kelas Cryptophyceae hanya terdiri atas 1 ordo, kelas Descomonte terdiri atas 1 ordo, sedangkan pada kelas Dinophyceae terdiri atas 7 ordo. Adapun ciri-ciri dari kelas Cryptophyceae yaitu terdiri dari sekitar 135 genus dan 1000 spesies. Habitatnya biasanya ditemukan pada air laut dan air tawar, memiliki protoplas yang mengandung 2 chromatopores yang berwarna kecoklatan dengan atau tanpa pirenoid. Cadangan makanannya dari 1 sel umumnya terakumulasi sebagai pati atau senyawa seperti pati. Pada sel-sel motil dikompresi dan biflagellata dengan flagela yang sedikit berbeda panjangnya. Terdapat flagela invaginasi di dalam tubuh dari Cryptophyta hingga membentuk rongga yang meluas ke dalam granula tropoblas. Kebanyakan mengandung 1 atau 2 kloroplas yang diskoid. Pembelahannya secara mitosis, contohnya yaitu pada spesies Cryptomonas sp. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pada kelas Descomonte. Terdapat 2 flagela yang terletak pada ujung anterior, memiliki dinding sel secara vertikal yang dibagi menjadi 2 bagian atau katup. Habitatnya pada air laut, terdiri atas 6 genus dan 30 spesies. Contohnya pada genus Ezuviella. Genus ini merupakan biflagellata dengan 2 flagela yang menonjol melalui pori-pori. Reproduksinya dengan pembelahan sel atau binary fusion. Laju pembelahan akan sangat tinggi apabila lingkungannya optimal. Pergerakannya tidak beraturan dan menyebabkan perputaran sel saat bergerak melalui air. Kelas selanjutnya yaitu Dinophyceae. Pada kelas ini memiliki ciri-ciri
Sekitar 50% dari kelas ini merupakan heterotrof yang tidak berwarna. Pada beberapa Dinoflagellata memiliki siklus hidup yang rumit. Pada tahapan aseksual dan seksual dengan zigot yang bersifat diploid. Pada kelas ini terdiri atas 7 ordo. Ordo yang pertama yaitu ordo Gymnodianiales. Pada ordo ini terdiri sekitar 35 genus dan 330 spesies. Habitatnya di air laut dan air tawar. Terdapat beberapa spesies yang bersifat parasit, umumnya bersifat soliter, tetapi ada beberapa yang terdapat 2, 4, atau 8 sel dalam koloni. Selnya berbentuk lingkaran oval atau jajar genjang dengan sudut siku-siku pada tampilan depan dan melingkar hingga membentuk elipsoidal atau elips sempit dalam tampilan vertikal. Permukaan sitoplasmanya halus dan membujur lurik. Flagela dimasukkan ke dalam sulcus dan flagela transversal disisipkan pada korset atas. Reproduksinya biasanya melalui pembelahan sel dan zoospora. Contohnya pada spesies Gymnodinium abbreviatum. Ordo yang kedua yaitu ordo Peridiales. Pada ordo ini terdiri dari 60 genus dan 475 spesies. Memiliki dinding sel yang tidak pernah dipisahkan secara vertikal menjadi 2 bagian atau katup. Pada protoplasnya tidak berinti dan hampir selalu memiliki kromatofor coklat keemasan. Reproduksinya yaitu dengan cara pembelahan sel, yaitu membelah menjadi 2 sel anakan yang dapat terjadi pada sel yang aktif bergerak atau sel yang beristirahat. Bidang pembelahannya selalu lebih atau kurang miring dan pada setiap sel dapat menerima sebagian dari dinding sel induk atau mengembangkan dinding sel yang baru. Contohnya pada spesies Serralium hirudinella. Ordo yang ketiga yaitu Dinophysidales. Pada ordo ini memiliki sekitar 150 spesies. Semua hidupnya di laut dan hampir semuanya merupakan organisme plankton. Memiliki 2 katup dinding yang terdiri dari sejumlah pelat yang disusun secara pasti. Korsetnya melintang membagi menjadi epiteka yang kecil dan hipoteka yang besar. Dindingnya terdiri dari 27 pelat. Epiteka terdiri dari 5 lempengan, sepasang kecil simetris, sepasang simetris besar, dan 1 piring pori asimetris kecil. Korset terdiri dari 2 pasang metrik, 1 besar dan lainnya kecil. Hipoteka terdiri dari 8 lempengan. Memiliki struktur flagela dan protoplas yang mirip dengan ordo Peridinales. Reproduksinya dengan pembagian secara longitudinal. Contohnya pada spesies Dinophysis acuta. Selanjutnya, ordo yang keempat yaitu Rhizodiniales. Pada ordo ini memiliki sel-sel vegetatif yang telanjang dan ameboid. Protoplas tidak memiliki kromatofor tetapi memiliki inti yang mencolok. Pengambilan nutrisinya secara holozoikum. Protoplas ameboid menjadi berbentuk gelendong dan mengeluarkan dinding seperti agar-agar dengan tutup yang menebal di kedua kutub. Contohnya pada spesies Dinamoebidium varians. Ordo yang kelima yaitu Dinocapsales. Pada ordo ini habitatnya yaitu pada air tawar, ditemukan pula pada rawa-rawa gambut. Sel-selnya besar, subsperis, dan disatukan dalam koloni. Pada protoplasnya mengandung pati yang cukup banyak, zat minyak tak berwarna dalam jumlah yang bervariasi, dan tetesan besar minyak merah jingga.
Perkembangbiakannya yaitu dengan cara membelah secara vegetatif menjadi 2 sel anakan. Contohnya pada spesies Gliodynium montanum. Ordo yang keenam yaitu Dinotricales. Pada ordo ini memiliki sel-sel yang tidak dapat bergerak, berbentuk silinder, dan bergabung ujung ke ujung dalam filamen yang bercabang, memiliki 2 genus, yaitu Dinotrix dan Dinoclonium. Dinding selnya bertingkat dan mengandung selulosa. Protoplasnya mengandung banyak kromatofor diskrisom kecil berwarna khas. Cadangan makanannya disimpan sebagai pati atau minyak. Contohnya pada spesies Dinotrix paradoxa. Ordo yang terakhir yaitu Dinocales. Pada ordo ini memiliki sekitar 7 genus dan 13 spesies. Habitatnya sebagian besar di air tawar, bersifat uniseluler dan tidak dapat bergerak. Sel-selnya mengambang bebas atau sesil dan melekat pada substrat dengan goresan agar-agar yang mencolok. Pada sel yang mengambang bebas dapat berbentuk bulat, bulan sabit, atau sudut. Kromatofornya berbentuk batang berwarna coklat keemasan. Contohnya pada Deinococcus. Materi selanjutnya yaitu mengenai peranan pada Pirophyta, yaitu terdapat peranan yang positif dan peranan yang negatif. Adapun pada peranan positif, Dinoflagellata dalam jumlah yang kecil sebagai penyusun komunitas plankton laut, tetapi lebih melimpah di perairan tawar. Memiliki kemampuan bioluminescence atau emisi cahaya oleh organisme sehingga menyebabkan laut tampak bercahaya pada malam hari. Sedangkan pada peranan negatif, yaitu dapat menyebabkan pasang merah atau retid, merupakan blooming Pirophyta dengan 1-20 juta sel per liter. Pada kondisi demikian, Pirophyta dapat mengeluarkan toksin atau racun. Toksin tersebut dapat terakumulasi di dalam tubuh hewan penyaring makanan atau filter feeder, misalnya pada tiram dan karang. Baiklah teman-teman, demikian penjelasan mengenai Pirophyta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.